Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrahmah Wibawati, Magister Pendidikan JKS Kota Salatiga. Road to Joyful Learning. Berangkat dari permasalahan yang ada di SD Sidoarjo Kidul 2 melalui telaah dokumentasi rapot mutu SD Sidoarjo Kidul 2, dapat dikatakan bahwa kompetensi lulusan pada ranah pengetahuan siswa rendah. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas berlangsung tidak kondusif. Indikasinya, banyak siswa yang mengantuk di dalam kelas sebagai tanda bahwa dia tidak tertarik terhadap materi yang disajikan oleh pengajar. Lalu, apa yang dilakukan oleh CKS untuk mengatasi hal tersebut? Create joyful learning. Langkah yang pertama, adakan workshop peningkatan kompetensi guru yang berjudul Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Lingkungan yang merupakan aset SD Sidoarjo Kidul 2 untuk meningkatkan hasil prestasi siswa juga student well-being siswa SD Sidoarjo Kidul 2. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada saat pembentukan workshop peningkatan kompetensi guru. Yang pertama, membentuk panitia workshop mulai dari penasehat, penanggung jawab, sampai pada pelaksana teknis pelaksanaan workshop yang dikoordinir pada saat rapat pembentukan panitia. Setelah perencanaan selesai dan matang, langkah kedua, sosialisasikan program workshop kepada seluruh guru sebagai peserta workshop dan juga warga sekolah sebagai orang yang mengalami dampak efek pelaksanaan workshop. Workshop dilaksanakan dengan yang pertama, pembukaan workshop dibuka oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Tingkir, Dr. Andes Nardi. Dr. Andes Nardi juga memberikan materi pada hari yang pertama yang membawakan materi berjudul Kebijakan Umum Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan di Sekolah Dasar. Hari kedua dibawakan oleh Ibu Endang Dwi Wahyuni, Magister Pendidikan yang membawakan materi penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran berbasis lingkungan sebagai aset SD Sidoarjo Kidul 2. Hari yang ketiga dibawakan oleh Bapak Bahrudin selaku Ketua Qoryah Thayyibah Sekolah Alam SD di Kota Salatiga satu-satunya. Dari workshop yang telah dilaksanakan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi yang meliputi instrumen penilaian pelaksanaan workshop, instrumen pencapaian student well-being, dan juga instrumen peningkatan hasil prestasi siswa. Kemudian diadakan tindak lanjut. Dari hasil monitoring dan evaluasi pada saat siklus yang pertama didapat 2 orang guru tidak mengumpulkan tagihan workshop yang berupa RPP. Dari temuan tersebut dilaksanakan siklus yang kedua. Siklus yang kedua, langkah pertama, pendampingan secara individual kepada 2 orang guru yang tidak mengumpulkan tagihan. Pendampingan individual diisi dengan penjelasan pemberian materi tentang penyusunan RPP berbasis lingkungan kepada 2 orang yang tidak mengumpulkan tagihan tadi. Setelah paham, tidak ada pertanyaan, kemudian pemberian tugas materi kepada 2 guru yang belum mengumpulkan tagihan. Tugas materi dibuat dan juga dibimbing oleh CKS sampai selesai pembuatan. Pada akhirnya, hasil monitoring pada siklus 2 didapat kegiatan workshop tentang peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan RPP berbasis lingkungan dapat meningkatkan yang pertama, kompetensi guru dalam penyusunan RPP berbasis lingkungan. Efeknya, proses belajar mengajar mengakibatkan prestasi belajar siswa meningkat, juga student well-being yang dimiliki oleh siswa meningkat. Inilah testimoni yang dilaksanakan oleh yang pertama. Program yang dilaksanakan Bu Nur TOP. Yang kedua, testimoni dari murid. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang. Seru. Lebih seru.
Testimoni yang ketiga, perwakilan dari salah seorang guru SD Sidorejo Kidul 2 sebagai peserta workshop, diwakili oleh Bapak Ali. Terkait dengan testimoni dan kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran berbasis lingkungan untuk meningkatkan sikap bergotong royong, mandiri dan kreatif siswa di SD Sidorejo Kidul 2 yang dilaksanakan oleh Bu Nur Rohmah Wibawati SPD MIP. Saya sangat terkesan, beliau sangat luar biasa. Semangat dan terus semangat. Demikian tadi cuplikan testimoni dari pelaksanaan workshop peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan RPP berbasis lingkungan. Selain workshop, CKS juga melaksanakan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2 SD Salatiga 6 dalam rangka peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah yang dalam hal ini dikhususkan pada keahlian keterampilan supervisi akademik kepada guru junior. CKS mengadakan supervisi di SD Salatiga 6 di bawah pimpinan Ibu Yuli Rindariningsih, Magister Pendidikan yang merupakan terbaik 7 juara supervisi akademik pada tingkat Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan 2020. Peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan tahapan. Yang pertama, persiapan. Persiapan diisi dengan penjadwalan bimbingan dan pelaksanaan bimbingan di SD Salatiga 6. Pelaksanaan supervisi meliputi tahapan yang pertama, perencanaan. Perencanaan diisi dengan penyusunan instrumen supervisi akademik, kemudian jadwal pelaksanaan kesepakatan kepada guru junior yang akan disupervisi. Yang kedua, pelaksanaan supervisi dilakukan di SD Salatiga 6 oleh Ibu Yuli Rindariningsih, Magister Pendidikan, didampingi oleh CKS yang disupervisi adalah Ibu Lolita, guru kelas 3 SD Salatiga 6. Setelah diadakan pelaksanaan supervisi, langkah berikutnya adalah mentoring dan evaluasi supervisi. Dilanjutkan dengan tindak lanjut supervisi yang dibutuhkan oleh Ibu Lolita mengenai kekurangan dan ketidaksempurnaan proses belajar mengajar dari rencana pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian yang dilaksanakan oleh Ibu Lolita di dalam kelasnya. Kemudian, ilmu yang didapatkan oleh CKS tentang supervisi akademik diaplikasikan oleh CKS di SD Magang 1, SD Induk, SD Sidorejo Kidul 2. CKS mengadakan supervisi akademik kepada Ibu Novi Sri Harmani, asisten guru kelas 1, tentang supervisi akademik meliputi perencanaan penandatanganan kesepakatan mengajar, yang kedua pelaksanaan mengajar di kelas kunjungan supervisi, yang ketiga penilaian kepada siswa, dan yang keempat tindak lanjut pembelajaran. Dari kegiatan peningkatan kompetensi ini diharapkan CKS mendapatkan perolehan pengetahuan baru mengenai yang pertama, mengetahui konsep supervisi akademik yang benar. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip dan prosedur serta teknik-teknik supervisi akademik yang benar. Yang ketiga, mampu menyusun supervisi. Juga yang keempat, melaksanakan supervisi akademik dengan benar. Di SD Sidorejo Kidul 2 juga di tempat-tempat baru yang akan ditempati oleh CKS selanjutnya. Demikian presentasi yang kami bawakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.